warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum kita masuk dalam percobaannya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih itu tentang laju reaksi. Nah, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama adalah luas permukaan bidang sentuh, yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga adalah suhu, dan yang keempat adalah katalis. Nah, mari kita mulai dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama, yaitu mengenai luas permukaan bidang sentuh. Nah, di sini saya sudah mempunyai alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya itu apa saja? Yang pertama yaitu ada gelas plastik. Di sini saya sudah mengisi dengan air bervolume sama, gelas 1 dan 2, dengan air bersuhu ruang. Kemudian di sini ada redoxon. Nah, redoxonnya ini ada 2 macam. Redoxon pertama yaitu redoxon utuh. Kemudian yang kedua yaitu redoxon yang sudah dipotong menjadi 4 bagian. Nah, mari kita mulai percobaannya. Di sini saya akan memasukkan redoxonnya pada masing-masing gelas secara bersamaan. Kemudian akan kita hitung waktu lama reaksinya berjalan. Nah, mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, jadi untuk gelas yang kedua adalah redoxon yang utuh. Sedangkan yang gelas pertama adalah redoxon yang telah dipotong menjadi 4. Kita lihat yang mana Oke, jadi di sini kita sudah bisa lihat. Jadi untuk gelas yang pertama yaitu terisi redoxon yang telah dipotong menjadi 4 bagian. Di sini dia membutuhkan waktu hanya selama 46 detik untuk habis bereaksi. Sedangkan untuk gelas yang kedua yaitu redoxon yang utuh membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 59 detik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena ukuran zat yang semakin kecil akan memperluas permukaan bidang sentuh, menyebabkan semakin banyak tumbukan yang terjadi, dan laju reaksi pun semakin besar. Baik, mari kita lanjut pada faktor yang kedua, yaitu mengenai konsentrasi. Nah, di sini saya mempunyai bahannya, yaitu alat dan bahannya yaitu yang pertama ada 2 buah botol plastik bekas, kemudian ada cuka, soda kue, balon, kemudian sendok plastik, dan air biasa bersuhu kamar. Kemudian di sini ada corong kertas. Kemudian di sini kita mulai saja pada langkah yang pertama, yaitu kita masukkan soda kue pada balon. Jadi untuk balon yang berwarna orange kita masukkan 1 sendok soda kue.
tambahkan 1 sendok lagi. Nah, kemudian pada balon yang kedua yang warna merah kita masukkan 1 sendok soda kue. Jadi balon yang warna merah berisi 1 sendok soda kue, kemudian balon yang berwarna oranye berisi 2 sendok soda kue. Kemudian selanjutnya kita tambahkan cuka. Pada botol yang pertama kita isi dengan 4 sendok cuka ya. Nah, kemudian pada botol kedua kita masukkan 2 sendok cuka. Kemudian 2 sendok cuka ditambah 2 sendok air biasa. Nah, jadi di sini ada 2 botol. Nah, untuk botol yang pertama akan kita tempelkan mulut balon yang berisi 2 sendok soda kue. Kemudian untuk yang kedua, botol kedua kita tempelkan balon pada mulutnya dengan yang berisi 1 sendok soda kue. Oke, kita akan hitung waktunya bersama-sama. Kita masukkan soda kuenya dalam waktu yang bersamaan. 1, 2, 3.
dalam waktu 1 menit dapat kita lihat bahwa terjadi perbedaan volume balon, yaitu pada balon yang pertama mempunyai volume lebih besar dibandingkan balon yang berada pada botol yang kedua. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena semakin besar konsentrasi bereaksi, maka kerapatan partikel menjadi bertambah, menyebabkan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan dan laju reaksi pun semakin besar. Oke, kita lanjutkan pada faktor yang ketiga, yaitu berhubungan dengan suhu. Nah, di sini ada alat bahannya. Yang pertama yaitu air suhu panas, kemudian air suhu kamar, 2 gelas plastik, kemudian gula. Nah, kita lanjut saja pada langkah yang pertama, yaitu masukkan air panas pada gelas pertama. Kemudian air bersuhu kamar pada gelas yang kedua. Masukkan dengan volume yang sama ya. Nah, kemudian kita masukkan gula dengan jumlah yang sama. Pada masing-masing gelas. Kemudian akan kita aduk. Nah, dapat dilihat bahwa gula pada air hangat itu hampir habis ya, tersisa sedikit, sedangkan gula pada gelas yang kedua masih tergolong banyak. Oke. Oke, jadi untuk gelas yang pertama atau gelas yang berisi air hangat atau air panas itu membutuhkan waktu sekitar 40 detik untuk menghabiskan bereaksi dengan gula 1 sendok gula. Sedangkan untuk air bersuhu kamar di sini dia membutuhkan waktu lebih lama, yaitu sekitar 51 menit ya, sekitar 1 menit untuk dapat habis bereaksi dengan gulanya, atau gulanya dapat larut dalam airnya sini. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena semakin naik suhu, maka energi gerak atau kinetik partikel ikut meningkat, menyebabkan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif dan laju reaksi pun semakin besar.
kita masuk pada faktor yang terakhir, yaitu faktor yang keempat, katalis. Faktor terakhir yang mempengaruhi laju reaksi adalah katalis. Katalis dapat menurunkan harga energi aktivasi sehingga laju reaksi semakin besar, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen.